Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Halo semua, nama saya Agung Gunawan dengan NIM 6122510116. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, di sini saya akan membahas materi saya yaitu materi penyebab terjadinya korupsi. Nah, langsung saja kita ke materi. Oke, langsung saja nih. Faktor penyebab korupsi ada beberapa macam ya. Jadi kita langsung masuk dulu ke faktor pertama. Nah, faktor pertama adalah faktor individu atau pribadi. Faktor individu berkaitan dengan karakter, moral, dan sikap seseorang. Seseorang yang memiliki integritas rendah cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi ketika memiliki kesempatan. Keserakahan menjadi pemicu utama, yaitu keinginan untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, atau keuntungan pribadi secara berlebihan. Selain itu, lemahnya pengendalian diri dari membuat individu sulit menahan godaan meskipun menyadari bahwa korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum dan moral. Gaya hidup konsumtif juga memperparah kondisi ini. Banyak pelaku korupsi terdorong oleh keinginan mempertahankan citra sosial dan status tertentu seperti memiliki rumah mewah, kendaraan mahal, atau gaya hidup elit. Ketika penghasilan resmi tidak mampu memenuhi keinginan tersebut, korupsi dijadikan jalan pintas agar seorang itu bisa mendapatkan keinginannya secara instan. Kurangnya rasa empati dan tanggung jawab sosial menyebabkan pelaku tidak peduli terhadap dampak korupsi seperti rusaknya pelayanan publik dan meningkatnya kemiskinan. Nah, tadi kan kita di faktor individu ya. Kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi seringkali menjadi alasan pembenaran terjadinya korupsi. Pendapatan yang rendah atau tidak sebanding dengan beban kerja dapat mendorong seseorang mencari penghasilan tambahan secara ilegal. Kesenjangan ekonomi yang tinggi juga menciptakan rasa ketidaksosial ketika pejabat melihat kelompok tertentu hidup dalam kemewahan, sementara dirinya merasa kurang dihargai secara ekonomi. Munculnya dorongan untuk menyalahgunakan jabatan. Tekanan ekonomi seperti utang, kebutuhan keluarga, biaya pendidikan, dan tuntutan hidup di lingkungan perkotaan turut meningkat risiko korupsi, terutama jika diimbangi dengan integritas yang kuat. Lanjut kita ke faktor yang ketiga, yaitu faktor organisasi dan sistem birokrasi. Nah, sistem birokrasi yang tidak transparan dan berbelit-belit membuka banyak celah untuk praktik korupsi. Prosedur yang rumit sering dimanfaatkan untuk meminta suap agar proses dapat dipercepat. Ya, seperti contohnya kita melamar kerja lah, agar kita lebih diutamakan, agar kita bisa masuk. Nah, kasus korupsi ini sebenarnya bisa terjadi dalam hal-hal yang kecil seperti itu. Itu contohnya suap menyuap, suap menyuap, dan sebagainya. Nah, terus lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal menyebabkan pelaku merasa aman karena kecil kemungkinan tertangkap. Selain itu, konsentrasi kekuasaan pada satu jabatan tanpa kontrol yang memadai memberi peluang besar untuk penyalahgunaan wewenang. Budaya organisasi yang permisif di mana praktik suap dan gratifikasi dianggap hal biasa. Nah, ini dianggap jadi dinormalisasikan gitu. Membuat korupsi ini menjadi kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam situasi institusi. Lanjut kita ke faktor yang keempat, yaitu faktor hukum dan penegakan hukum.
penegakan hukum yang lemah merupakan salah satu faktor utama suburnya korupsi. Hukuman yang ringan atau tidak konsisten tidak menimbulkan efek jerah bagi pelaku. Nah, kenapa masih banyak korupsi di negara kita? Ya karena ini faktor hukum, kayak semisalnya hukumannya terlalu ringan lah, kayak gak adil lah, maka si koruptor itu pun jadi kayak gak kapok gitu, dan orang-orang yang melihat pun jadi ada rasa gitu, dia aja hukumannya kayak gitu. Jadi itulah penyebabnya masih banyak korupsi di negara kita. Selain itu, penegakan hukum yang tidak adil, ya seperti tadi ya, tidak adil, merusak kepercayaan masyarakat ketika pelaku dari kalangan elit mendapatkan perlakuan istimewa, sementara rakyat kecil dihukum berat. Muncul persepsi bahwa hukum dapat dibeli. Itulah tadi contohnya ya. Aparat penegak hukum yang terlibat korupsi memperparah keadaan karena mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Nah, lanjut kita yang kelima, yaitu faktor sosial dan budaya. Nah, ternyata faktor sosial dan budaya juga bisa menyebabkan korupsi ya. Nah, dalam beberapa masyarakat, praktik seperti pemberian uang terima kasih atau seperti uang pelicin gitu ya, kalau bahasa kitanya ya. Nah, ini tuh dianggap hal wajar gitu, hal yang dinormalisasikan dan bagian dari budaya gitu. Padahal kebiasaan ini dapat berkembang menjadi bentuk suap yang sistematis. Budaya nepotisme dan kolusi juga mendorong korupsi, di mana jabatan dan proyek diberikan berdasarkan hubungan keluarga atau pendekatan, bukan berdasarkan kompetensi. Tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan, seperti tuntutan untuk membantu kerabat atau menjaga gengsi, seringkali membuat seseorang menyalahgunakan jabatannya. Kurangnya keteladanan dari pemimpin memperkuat anggapan bahwa korupsi adalah hal yang biasa dan dapat diterima. Lanjut kita faktor yang terakhir, yaitu faktor keenam, yaitu faktor politik ya. Dalam dunia politik, korupsi sering berkaitan dengan biaya politik yang tinggi. Yaitu untuk memenangkan pemilihan. Istilahnya kalau bahasa kasarnya sih di suap gitu ya, kayak serangan fajar tuh. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita pemilu, kandidat yang membutuhkan dana besar yang kemudian dikembalikan oleh politik korupsi setelah menjabat. Penyalahgunaan kekuasaan politik terjadi ketika pejabat menggunakan wewenangnya untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok, ataupun partai politik tertentu. Hubungan tidak sehat antara penguasa dan pengusaha politik uang ya, menciptakan praktik kolusi yang merugikan kepentingan publik dan memperlemah demokrasi.